Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Akhidatul Aisyah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang tes subjektif mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Di sini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah pengertian tes subjektif, yang kedua adalah kelebihan dan kelemahannya, yang ketiga, format kisi-kisi evaluasi subjektif yang benar untuk menulis tes uraian. Yang pertama adalah pengertian. Pada umumnya, tes subjektif berbentuk tes isai atau uraian. Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes atau peserta didik secara naratif. Jiwandono menjelaskan bahwasannya secara lebih khusus tentang tes uraian atau tes isai mengacu pada tes yang jawabannya berupa suatu isai atau uraian dalam berbagai gaya penulisan seperti deskriptif dan argumentatif sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Ciri-ciri pertanyaan itu sendiri didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan masih ada beberapa lagi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta tes atau peserta didik bebas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap peserta dapat memilih, menghubungkan, dan atau menyampaikan gagasan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan tes subjektif. Pertama adalah kelebihannya dulu. Nah, yang pertama, tes uraian dapat dengan baik mengukur dan hasil belajar yang kompleks. Hasil belajar yang kompleks di sini artinya hasil belajar yang tidak sederhana. Hasil belajar yang kompleks tidak hanya membedakan yang benar dari yang salah, tetapi juga dapat mengekspresikan pemikiran peserta tes serta pemilihan kata yang dapat memberi arti yang spesifik pada suatu pemahaman tertentu. Yang kedua, tes bentuk uraian menekankan kepada pengukuran kemampuan mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi. Nah, kemampuan di sini secara sederhana sudah akan dapat kelihatan dengan jelas dalam pemilihan kata, penyusunan kalimat, penggunaan tanda baca, penyusunan paragraf, dan susunan rangkaian paragraf dalam suatu keutuhan pikiran. Yang ketiga, bentuk tes uraian lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengekspresikan jawaban dalam kata-katanya sendiri. Yang keempat, memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Ada dua hal. Yang pertama, jumlah butir soal tidak perlu banyak. Yang kedua, guru tidak selalu harus memasok jawaban atau kemungkinan jawaban yang benar sehingga akan sangat menghemat waktu konstruksi soal. Nah, yang terakhir, yang kelima, tes uraian sangat menekankan kemampuan menulis. Dalam arti, tes uraian akan sangat mendorong siswa dan guru untuk belajar dan mengajar serta menyatakan pikiran secara tertulis. Selanjutnya adalah kelemahan dari tes subjektif. Yang pertama, reliabilitasnya rendah, artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel diujikan ulang beberapa kali. Yang kedua, untuk menyelesaikan tes uraian, guru dan siswa membutuhkan waktu yang relatif banyak. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai bualan-bualan. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling membedakan prestasi belajar siswa. Yang kelima, sering terjadi halo effect, carry over effect, dan order effect.
Dari kelemahan-kelemahan tadi, kita bisa mengatasinya dengan cara yang pertama, soal sebaiknya tidak diambil dari kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang kedua, soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang akan dites, yang bersifat komprehensif, dalam arti bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Yang ketiga, soal sebaiknya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pedoman. Yang keempat, soal sebaiknya menggunakan variasi pertanyaan jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan peserta didik terhadap bahan yang dites. Yang kelima, sebaiknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, bentuk pertanyaan sebaiknya tidak berbentuk umum tetapi harus spesifik. Nah, yang ketiga adalah format kisi-kisi tes subjektif. Sebenarnya menyusun tes uraian itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Kalau benar-benar ingin menghasilkan butir soal yang berkualitas, ada beberapa ketentuan yang perlu diikuti dan dipenuhi. Pemilihan format tes uraian menjadi pertimbangan lagi apabila mengingat betapa tidak mudahnya pemberian skor dengan prinsip pengukuran yang benar. Sebelum masuk ke format kisi-kisi, pertama-tama dalam menyusun tes subjektif perlu memperhatikan penentuan tujuan tes. Tujuan tes itu sendiri adalah sesuaikan tes yang disusun dengan tujuan kurikulum, itu pasti. Perhatikan tujuan diadakan tes tersebut, seperti untuk melihat perbedaan individu, atau untuk penguasaan kelas akan materi yang dipelajari, serta sesuaikan tes dengan tingkat kemampuan siswa. Tujuan tes perlu dinyatakan secara eksplisit dan jelas, agar tes benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dikatakan demikian karena tes yang berkualitas dituntut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nah, kisi-kisi itu tersendiri harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soal yang direncanakan dimungkinkan dapat dibuat sesuai dengan indikator yang direncanakan dalam kisi-kisi itu. Nah, berikut ini adalah contoh model atau format kisi-kisi dengan berbagai komponen. Di situ ada jenis sekolah, mata pelajaran, program atau jurusan, kelas atau semester, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal. Dan di tabel ada nomor, tujuan pembelajaran, pokok bahasan atau sub pokok bahasan, materi, indikator, jumlah soal, dan nomor urut soal. Ya, terima kasih teman-teman udah mengikuti video ini, belajar tentang tes subjektif. Maaf bila ada banyak salah, banyak mengucapkan kata-kata yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.